Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Maivita Nasmi, SPDI. Saya mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 14 Nagari Bayang Utara. Saya sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2024 Program Studi Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi dengan nomor induk mahasiswa 21124162 dengan nomor peserta 130221000451. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 14 Nagari Bayang Utara. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Pagi semua. Tegak gerak. Baik nak, Alif, sudah siap untuk belajar? Baik, kita laksanakan 3 bahasa seperti biasa. Silakan. Durjun, Asya, Kursiun, Laura, Pastin, Satuan Hawahidun. Sekolah sekolah madrasah. Kaca miram miratan. Bina penton. Alamat, Mari kupat masana. Air water mahal. Buku ditabung. Gunung Jabar. semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalau dari suara Ibu lihat semuanya semangat belajar pagi ini? Semangat, tapi kok masih letoy? Semangat belajar pagi ini? Bahwa biar lebih semangat, Ibu ada sebuah ice breaking ini. Kalian Ibu anggap ini terbagi ke 2 kelompok. Nanti kalau tunjuk Ibu ke sebelah sini, kalian bilangnya seperti ini. Jika saya menjadi, menjadinya kalian isi ya. Nanti kalau Ibu tunjuk ke sebelah sini, kalian harus jawab, maka saya akan. Paham? Paham? Kalian semuanya lihat ke Ibu, ketunjuk Ibu ke siapa, nanti Ibu sebutkan namanya, kalian langsung jawab. Oke? Mengerti? Biar lebih semangat-semangat ya. Baik, kita cobakan dulu. Ibu ke sebelah sini dulu ya. Gajah? Jika saya lapar, Tama? maka saya akan makan. Jika saya lapar, maka saya akan makan. Belum seru ya, kita ulang lagi. Farel? Jika saya menasih, Laura? Lanjut. Naila? Jika saya bernyanyi, Salwa? maka saya akan menari. Aulia? Jika saya minum, Ana? maka saya akan minum. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, anak-anak semua. Sudah semangat? Sudah makin semangat? Sudah. Ibu lihat wajahnya pagi ini semangat sekali ya. Baik, sebelum kita PBM, Ibu lihat ada 2 bangku yang kosong. Ibu absen dulu ya. Alif Fajar Ananda, Anugerah Pratama, Dito Mairiza, berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. siap gerak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi
wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Setelah selesai berdoa, silakan selanjutnya kita baca Al-Quran. Seperti biasa, hari ini kita silakan baca surat ayat pendek saja. Baca surat Al-Ma'un. Silakan ketua kelas pimpin teman-temannya untuk membaca surat Al-Ma'un. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita membaca surah Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah sudah selesai kita berdoa, sudah selesai baca ayat pendeknya. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita dan cinta kita kepada negara tercinta ini, silakan semuanya kita hari ini menyanyikan lagu nasional. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Silakan Ananda semua berdiri. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Hari ini pembelajaran kita materinya sudah Ibu sampaikan minggu kemarin. Sudah tahu kalian apa materi kita hari ini? Apa materi kita? Menggunakan media sosial Ya. Ya, minggu lalu Ibu sudah sampaikan materi kita untuk minggu sekarang adalah adab bermedia sosial di dalam Islam. Sebelum kita ke materi, biar lebih terarahnya pelajaran kita ketahui dulu apa sih tujuan kita mempelajari materi ini. Ibu sudah tampilkan di depan dengan slide. Silakan dibaca apa tujuan pembelajaran kita. Silakan Tasya, bantu Ibu nak. Tujuan pembelajaran pertama adalah menjelaskan pengertian adab-adab dalam menggunakan media sosial. Terima kasih Tasya. Itu tujuan pembelajaran kita yang pertama. Selanjutnya silakan bantu Ibu Iwan. Apa tujuan pembelajaran kita yang kedua? Tujuan pembelajaran yang kedua, menjelaskan dalil-dalil nakli adab-adab menggunakan media sosial. Terima kasih Ananda yang sudah membantu Ibu membacakan apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi ada dua tujuan pembelajaran kita. Baik nak, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu mau tanya. Materi kita hari ini tentang apa tadi? Adab bermedia sosial di dalam Islam. Ibu mau tanya sebelumnya, apa itu adab bermedia sosial menurut kalian? Nah, apa itu adab bermedia sosial menurut kalian? Silahkan Gaza, apa itu adab bermedia sosial? Adab menggunakan media sosial adalah cara kita berperilaku di media sosial dengan syariat Islam, seperti tidak berkata kasar dan mencela seseorang yang melihatkan kontennya kepada kita. Oke Gaza, bagus sekali jawabannya, lengkap ya. Sekarang Ibu tanya ke yang lain lagi. Adab tadi menurut Gaza bagus sekali jawabannya. Jadi sekarang menurut Alif, apa itu adab nak? Adab ketentuan. Ana, apa itu adab? Aturan. Yang lain ada yang tahu apa itu adab? Perilaku. Jadi adab adalah perilaku, tata cara, aturan-aturan. Jadi itu yang disebut dengan adab. Kemudian Ibu mau tanya lagi, bermedia sosial. Apa media sosial yang kalian ketahui? Siapa yang tahu apa itu media sosial? Ayo, kok diam? Media sosial adalah? Saya Bu, Ya silakan. situs atau web. Saya Bu, tempat berkomunikasi Bu. Mencari informasi, Bu. Berbagi informasi Bu.
Bagus sekali. Nah, apa yang sudah kalian sampaikan, Farel, Aulia, Laura, dan Solwa, bagus sekali. Jadi media sosial itu adalah tempat kita berbagi informasi, tempat kita untuk berkomunikasi. Apa yang kalian sampaikan semua bagus sekali. Jadi materi kita hari ini adalah adab bermedia sosial. Tadi Ibu udah tanya apa itu media sosial. Sekarang Ibu mau tanya satu lagi. Media sosial apa yang kalian ketahui dan kalian pernah gunakan? Twitter, Telegram, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan banyak sekali ya TikTok, itu yang sering kalian gunakan ya. Baik Ananda semua, jadi materi kita hari ini yaitu adab bermedia sosial menurut pandangan Islam. Sebelum kita bahas tentang pandangan Islamnya, kita bahas dulu apa sih itu media sosial. Apa yang kalian sebutkan tadi sudah betul, tapi sekarang kita akan bahas semua. Semua ini sudah Ibu tampilkan di slide ya. Apa itu media sosial? Silakan Tasya bantu Ibu baca slide yang Ibu tampilkan. Apa itu media sosial? Media sosial pengertiannya secara umum adalah suatu platform digital yang menyediakan fasilitas bagi para penggunanya untuk berinteraksi dan berbagai konten dengan sambungan internet. Terima kasih Tasya. Kita lanjutkan. Itu menurut pengertian secara umum. Sekarang pengertian menurut ilmuwan. Juga sudah Ibu tampilkan di slide. Silakan bantu Ibu. Fihan, silakan bantu Ibu membacanya. Pengertian media sosial menurut ilmuwan yang pertama, B.K. Lewis tahun 2010, yaitu suatu label yang merujuk pada teknologi digital yang berpotensi membuat semua orang terhubung dan melakukan interaksi produksi dan berbagi pesan. Sedangkan menurut Dave Carpen tahun 2011, yaitu suatu tempat kumpulan gambar, video, dan tulisan hingga hubungan interaksi dalam jaringan, baik antar individu atau kelompok. Baik Ananda, itu tadi pengertian media sosial secara umum dan menurut dua orang ahli. Selanjutnya, kalian tahu juga macam-macam media sosial itu apa saja sih? Macam-macam media sosial itu ada 3 macam, nak. Apa itu yang pertama? Yaitu layanan blog, yang kedua layanan jejaring sosial, dan yang ketiga adalah layanan berbagi sosial. Apa itu layanan blog? Kita harus tahu apa layanan blog itu, Gaza? Tahu? Kayak blogger, ya pintar sekali, bagus. Nah, kemudian layanan jejaring sosial dan berbagi sosial ini apa? Farel tahu? Layanan sosial dan berbagi sosial itu seperti WA untuk kita berbagi, apalagi Facebook, Instagram. Jadi semua yang kalian sebut tadi semuanya adalah layanan jejaring sosial dan berbagi sosial. Kalian sudah tahu apa itu pengertian media sosial dan kemudian layanan apa aja yang ada di media sosial tersebut. Sekarang dari kegiatan bermedia sosial pasti ada dampak. Dampak baik dan dampak buruk terhadap kita pelaku dan penggunanya. Dampak tersebut ada 2. Yang pertama dampak positif, kemudian dampak negatif. Ibu juga sudah tayangkan di slide apa saja dampak positif dari kita bermedia sosial ini. Silakan sekarang pastiin, bantu Ibu, nak. Dampak positif media sosial. 1. Memudahkan berkomunikasi. 2. Memudahkan dalam mencari informasi. 3. Sarana untuk mengembangkan bisnis. 4. Sarana hiburan. 5. Sarana pembelajaran. Jadi dampak positif dari kita bermedia sosial itu banyak sekali. Salah satu di antaranya adalah memudahkan kita untuk berkomunikasi. Dengan adanya media sosial, memudahkan kita mencari informasi. Kemudian dengan kita bermedia sosial, sarana untuk mengembangkan bisnis. Ada orang yang jualan di suatu aplikasi ya. Shopee, kemudian apalagi Lazada, pokoknya toko kuning dan toko biru itu memudahkan orang untuk mengembangkan bisnis. Kemudian apalagi sarana hiburan. Sekarang orang sudah tidak pakai televisi lagi untuk nonton, nak, tapi pakai media sosial handphone. Kalian buka scroll di sana, kalian lihat di sana, bisa jadi hiburan oleh kita, ya enggak? Selanjutnya yaitu sarana pembelajaran.
Kalian cari materi di mana biasanya? Di Google, kalian cari di internet, kalian tinggal googling apa yang kita pengen, ada di sana? Ada. Itulah dampak baik dari media sosial ini. Apakah dampak baik saja adanya? Enggak, pasti segala sesuatu ini ada dampak buruknya juga. Apa saja dampak buruknya? Ada beberapa dampak buruk dari media sosial ini sudah Ibu bikin. Ibu tayangkan di slide. Silakan bantu Ibu, silakan baca Naila. Dampak negatif media sosial, mengganggu kesehatan mental, membuat pengguna menjadi kecanduan internet, penyebaran informasi palsu, cyberbullying, pornografi. Baik Naila, terima kasih sudah membantu Ibu membacakan. Jadi dampak buruk dari media sosial ini yang pertama adalah mengganggu kesehatan mental. Seperti apa mengganggu kesehatan mental, Nak? Seperti apa mengganggu kesehatan mental itu, Gaza? Tidak bisa tidur, Tidak bisa tidur. Kenapa kita tidak bisa tidur? karena terlalu mau main HP, Karena terlalu malam bermain HP. Apalagi mengganggu kesehatan mental? sendiri, Suka menyendiri. Kenapa bisa menyendiri? karena sudah ada semuanya di HP, tidak bersosialisasi ke luar. Oh ya, bagus sekali, Nak. Jadi itu sangat tidak bagus ya. Jadi kita harus hati-hati dalam bermedia sosial ini. Kemudian dampak negatif yang kedua adalah membuat pengguna menjadi kecanduan internet. Seperti apa candu internet itu? Hanya memakan informasi dari internet saja, tidak mencari kebenarannya. Oh, kecanduan internet hanya memakan informasi tapi tidak mencari kebenaran. Seperti apa candu internet yang lain? Bagus sekali. Bermain game itu termasuk candu internet. Karena kita ada rasa pingin tadi. Kalau belum selesai mainnya, kita belum bisa berhenti. Iya, seperti itu. Itulah candu tadi, karena dia sudah mengatur hidup kita. Kemudian yang ketiga, penyebaran informasi palsu. Seperti apa penyebaran informasi palsu, Nak? Berita hoax. Nah, libur libur sekolah kalian dapatkan di TikTok. Yang itu membuat kalian terpikir, oh seperti ini nanti. Padahal kenyataannya tidak. Akhirnya langsung alif ya. Selanjutnya adalah cyberbullying. Apa ini cyberbullying? Pembulian dari internet. Seperti apa itu? Mengata-ngatai orang melalui status kita termasuk cyberbullying? Iya. Jadi kita harus bijak dalam bermedia sosial ini, Nak. Jangan sampai jempol kita ini memiliki dosa. Jadi yang berdosa itu tidak mulut saja, jempol kita juga memiliki dosa. Kemudian pornografi. Apa itu pornografi? Apa itu pornografi? Tayangan video-video yang tidak senonoh. Kalian lebih gampang mencarinya sekarang, dah. Tinggal cari situsnya atau jadi kita harus hati-hati dalam bermedia sosial. Kita harus bijak, Nak, dalam bermedia sosial ini. Baik, Nak. Tadi kita sudah bahas dampak positif dan dampak negatif kita dalam bermedia sosial ini. Sekarang kita bahas secara agama. Islam mengatur kita dalam bermedia sosial ini. Sesuai yang tertuang dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70, Allah mengatakan, ini sudah Ibu tampilkan, silakan bantu Ibu membacanya. Fihan, bantu Ibu, Nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Baca artinya, Nak. Terjemahan Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Terima kasih, Fian. Selanjutnya silakan Tasya baca, Nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yang artinya,
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, selanjutnya Farel, silakan baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Itu tadi Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Selanjutnya dalil yang kedua yaitu terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Bantu Ibu Salwa bacakan Quran surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Terima kasih Salwa. Selanjutnya silahkan Alif baca Quran surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Shadaqallahul azim. Baik Nak, tadi kalian sudah baca Quran surat Al-Hujurat, kemudian surat Al-Ahzab ayat 70, Al-Hujurat ayat 6. Allah menjelaskan kepada kita kalau kita harus bijak dalam bermedia sosial. Selain Allah menjelaskan dalam firman-Nya, nah Rasulullah juga menegaskan di dalam hadisnya. Ibu bacakan hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yazkhulul jannata qattata qala Sufyan wal qattatun namamu wa haza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga yaitu al-fatat. Sufyan berkata, al-fatat artinya an-namam atau penyebar keburukan, pelaku namimah atau alias adu domba. Jadi selain Al-Quran menegaskan, Rasulullah juga menjelaskan dalam hadisnya kalau perilaku adu domba tersebut sangat dilarang. Penyebar keburukan itu dilarang sekali dalam agama kita. Di mana kita ketemu adu domba? Ya di dalam bermedia sosial saat sekarang ini. Perilaku penyebar keburukan juga ketemu kita di dalam bermedia sosial. Jadi intinya kita harus bijak dalam bermedia sosial. Baik, selanjutnya kita ulang lagi hadis ini. Silakan Salwa ulangi baca hadis yang sudah Ibu tampilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yashulul jannata qattata qala Sufyan wal qattatun namamu wa haza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga yaitu al-fattah. Sufyan berkata, al-fattat artinya an-namam, yaitu penyebar keburukan,
pelaku namimah alias adu domba. Terima kasih Salwa. Selanjutnya silahkan Laura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yashulu jannata qattata qala Sufyan wal qattatu namamu wahaza, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga yaitu Al-Fattat. Sufyan berkata, Al-Fattat artinya an-namam, penyebar keburukan, pelaku namimah alias adu domba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yaskulu jannata qattata qala Sufyanu wal qattatun namamu wahaza. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga yaitu Al-Fattat. Sufyan berkata, Al-Fattat artinya an-namam, penyebar keburukan, pelaku naminah alias adu domba. Baiklah, itu penegasan yang sangat kuat sekali dari Rasulullah. Baik nak, untuk berikutnya Ibu setelah ini akan tampilkan sebuah video. Kalian semuanya perhatikan. Sesudah tampil video ini, kita duduk per kelompok. Kemarin Ibu sudah bagi kalian menjadi 4 kelompok. Nanti setelah kita tonton videonya dulu, setelah nonton video, kalian duduk per kelompok, kita diskusikan. Nanti Ibu kasih pertanyaan sesuai dengan LKPD yang sudah Ibu bagikan minggu lalu. Silahkan saksikan video yang Ibu tampilkan berikut ini. Sudah? Sudah kalian lihat dengan seksama video tadi? Sudah perhatikan semuanya? Apa yang terjadi pada video tersebut kita tuangkan dalam hasil diskusi kalian bersama kelompok kalian. Kemarin Ibu sudah bagi kalian menjadi 4 kelompok. Hari ini silahkan kalian duduk per kelompok. Diskusikan satu permasalahan di dalam satu kelompok. Silahkan nak duduk per kelompok. Hasil diskusi kalian per kelompok. Baik nak, LKPD sudah Ibu bagikan. Silakan kalian diskusikan di kelompok masing-masing. Berapa menit Ibu kasih waktu untuk kalian berdiskusi? 5 menit. Silakan kalian kerjakan dalam 5 menit ini.
5 menitnya sudah selesai, Nak? Sudah selesai diskusinya? Sudah, bagus. Sudah bisa kalian pecahkan permasalahan dari soal yang Ibu berikan? Bisa, alhamdulillah. Sekarang kita tampilkan hasil dari kelompok masing-masing. Sekarang Ibu persilahkan kelompok 1 terlebih dahulu untuk tampil. Silakan kelompok Laura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil presentasi kami. Yaitu soalnya adalah nilai-nilai apa saja yang dapat Anda ambil dari film pendek tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu nilai-nilai apa saja yang dapat Anda ambil dari film pendek tadi. Nilai-nilai yang dapat kita ambil dari film pendek tadi yaitu adalah nilai ketuhanan. Salah satunya adalah sholat bisa terlalaikan jika menggunakan media sosial secara berlebihan. Jadi salah satunya adalah kita bermain gadget atau bermain game, kita terlalu keseruan dalam bermain gadget, maka kita akan menunda-nunda jam sholat kita dan berakibat menjadi sholat kita tertinggal. Kemudian, kalau menggunakan media sosial secara berlebihan bisa menyebabkan kelainan waktu seperti tugas sekolah tidak terselesaikan, bahkan untuk kebutuhan diri sendiri juga bisa terlalaikan, contohnya adalah makan. Dan kemudian gunakan media sosial seperlunya saja. Baik, bagus sekali apa yang disampaikan oleh kelompok pertama. Sebelum kita sanggah, beri aplaus dulu terhadap pemahaman mereka. Bagaimana? Sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan dalam LKPD, apakah menurut kalian cocok apa yang mereka sampaikan atau tidak? Atau ada yang ingin menanyakan atau ada yang ingin menyanggah terhadap hasil diskusi mereka di kelompok mereka ini? Ada? Ada, Gaza silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kurang setuju dengan pernyataan dari kelompok 1 yang menyampaikan hanya sisi-sisi negatifnya saja. Padahal dalam menggunakan media sosial itu kita masih banyak sisi positifnya. Seperti kita bisa belajar dari media sosial itu. Jadi kenapa kalian hanya mengambil sisi negatifnya tanpa mempertimbangkan sisi positif yang ada di media sosial tersebut? Ya, bagus sekali. Bagus sekali Gaza. Sekarang apa yang disampaikan Gaza masuk akal juga. Bagaimana kelompok 1? Pendapat kelompok 1 terhadap sanggahan teman kalian tadi. Baiklah, kami terima sanggahan dari kelompok Gaza tadi. Emang benar kami hanya menyampaikan dari dampak negatifnya saja. Kami hanya mengambilnya dari video yang ditayangkan tadi. Tetapi dari yang video ditayangkan tadi hanya dalam dampak negatif, tapi juga bisa ada dampaknya positifnya juga. Jadi salah satunya adalah dampak positifnya adalah kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang di luar sana dan juga mendapatkan informasi yang lebih luas. Bagaimana Gaza? Bagus sekali Nak. Apa yang kalian sampaikan kelompok 1 kemudian disanggah oleh Gaza itu tepat sekali. Jadi selain dampak positifnya juga ada dampak negatifnya. Kenapa Laura bilang cuma dampak negatif? Karena video yang kita tampilkan tadi, di dalamnya kesemuanya adalah dampak negatifnya saja, ya Zah? Kita lanjutkan kelompok kedua. Kelompok Fihan, silahkan untuk menampilkan apa yang sudah kalian diskusikan di kelompok kalian, kemudian presentasikan ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menampilkan hasil diskusi dengan soal apa kaitan video tadi dengan pembelajaran hari ini. Keterkaitan video tadi dengan pembelajaran hari ini yaitu kita dapat mengetahui dampak negatif dari media sosial yang akan digunakan sehari-hari. Dan kalau kita kurang bijaksana dalam menggunakan media sosial, kita dapat terjerumus ke hal-hal yang negatif dan yang merugikan. Baik, apa yang sudah disampaikan kelompok 2 dan disanggah oleh kelompok ketiga itu semua tepat sekali. Kita beri aplaus dulu untuk kita semua. Selanjutnya ini kelompok terakhir ya, kita tampilkan kelompok keempat. Silakan Gaza dan teman-teman tampilkan apa yang sudah kalian diskusikan di kelompok kalian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik, saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang jelaskan pengertian adab dalam menggunakan media sosial. Adab menggunakan media sosial adalah tuntunan untuk berperilaku baik di media sosial. Contoh-contoh perilaku buruk ada di media sosial yang harus kita hindari adalah yang pertama adalah cyberbullying, seperti menghina konten kreator atau orang-orang yang membuat video-video yang ditampilkannya kepada kita. Yang kedua adalah penghinaan seperti menghina fisiknya dan lain-lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nak, keempat kelompok kita sudah tampilkan hasil diskusi kalian di kelompok masing-masing. Kesemuanya bagus sekali, tepat sekali. Ibu senang sekali dengan hasil yang sudah kalian tampilkan. Jadi kita harus bijak dalam bermedia sosial. Jangan sampai dampak buruk dari media sosial ini merasuki kita. Kalau bisa memang dampak baik dari media sosial ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, kita beri aplaus untuk kita semua. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Sesuai yang sudah Ibu tampilkan di slide. Bisa Salwa bantu Ibu, nak? Silahkan. Jadi kesimpulannya adalah media sosial adalah platform digital yang menyediakan begitu banyak fitur yang dapat berdampak positif atau negatif sesuai dengan penggunaannya. Terdapat adab-adab dalam menggunakan media sosial sesuai dengan syariat Islam yang sepatutnya diperhatikan dan direalisasikan dalam kehidupan. Pentingnya menggunakan media sosial sesuai dengan adab-adab tersebut agar penggunaan media sosial dapat menjadi peluang dan terhindar dari bumerang. Terima kasih Salwa yang sudah menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu tutup pembelajarannya, Ibu mau tanya ke kalian semua. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi bab ini? Senang sekali. Ada pengetahuan baru nggak yang kita dapatkan di sini? Ada. Apa itu? Tentang bermedia sosial dan bagaimana bijaknya kita dalam bermedia sosial. Baik nak, sebelum kita tutup untuk pembelajaran kita minggu depan, kita tetap materi ini dengan metode pembelajaran PJBL. Jadi kita menyelesaikan proyek minggu depan. Minggu depan kalian silakan semuanya bawa handphone. Boleh kita bawa handphone. Besok kita akan membuat sebuah proyek yaitu berbentuk poster. Di mana kita bikin posternya? Kita bikin di Canva atau kalian boleh pakai aplikasi lain. Nanti kalian bikin di kelompok masing-masing posternya. Poster apa itu? Poster tentang bijaknya kita bermedia sosial. Nanti setelah kalian selesai bikin poster, posternya kalian kirim ke Ibu. Kirim ke WA Ibu, nanti kita tampilkan di depan, kita presentasikan di depan. Baik nak, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, silahkan kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Ketua Kelas pimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum pulang marilah kita bersyukur. Bersyukur, mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah untuk hari ini ya nak, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah semangat dari awal sampai akhir pembelajaran kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.